Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembenaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah yang dengannya kita dinyatakan sebagai orang-orang benar. Walaupun sebenarnya kita penuh dengan berbagai macam kesalahan dan dosa, namun hukuman untuk segala pelanggaran-pelanggaran itu telah dibayar dalam eksekusi yang dialami atau penghukuman yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan karena hal inilah, maka Allah memberi label kepada kita sebagai orang-orang yang diampuni. Dan Allah sekali lagi menyatakan kita benar di hadapannya, di mana dosa-dosa kita telah dihapuskan dan kita ditempatkan dalam kedudukan hukum yang benar di hadapan Allah. Pengampunan ini kemudian membawa serta kebebasan, yang secara negatif berarti bahwa kita memiliki kebebasan dari penghukuman. Atau dengan kata lain, tidak ada hukuman yang bisa dijatuhkan kepada kita karena semua dosa kita telah diampuni. Kita dijadikan bagian dari kebenaran Kristus. Dan karena itu kita dilihat sebagaimana Kristus dilihat. Saudara-saudara, adalah suatu kesalahan untuk mengatakan bahwa pembenaran sama seperti bahwa kita tidak pernah berdosa. Jika pembenaran hanyalah ketidakberdosaan, maka status kita setelah pertobatan akan sama dengan kedudukan Adam sebelum ia jatuh, di mana Adam diciptakan sebagai makhluk yang tidak berdosa dan juga tidak bersalah. Ia diciptakan dengan kecenderungan yang kudus, tetapi ia memiliki kemampuan untuk berbuat dosa. Adam mengasihi Allah dan kemudian menaati Allah, dan Adam tidak berdosa sampai ia jatuh. Oleh karenanya saudara, Adam dalam hal ini tidak tahu apa itu kasih karunia, dan ia juga tidak tahu apa yang dilakukan pembenaran itu sendiri. Karena sesungguhnya ia tidak membutuhkan karunia-karunia ini. Sekali lagi saudara, ini terjadi pada Adam karena Adam diciptakan sebagai makhluk yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Itu sebabnya saudara, Paulus percaya bahwa pembenaran merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan bagian yang sangat utama dari keselamatan kita. Dan itulah yang menjadi penegasannya di dalam Roma pasal yang kelima. Paling tidak saudara, di dalam Roma pasal yang kelima ini kita akan menemukan di sana ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dari pembenaran itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa manfaat atau hasil dari pembenaran itu terlihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita tidak hanya diampuni tetapi juga diterima oleh Allah. Sebagai makhluk berdosa, kita tidak dapat menerima Allah. Kita bahkan tidak dapat mendekati tahtanya. Tetapi karena pembenaran itu, maka kemudian Allah menerima kita. Yang kemudian hal ini menjadi sebuah penghiburan yang luar biasa kepada setiap kita yang diberikan pembenaran itu. Sebelum pertobatan kita, saudara, kita berada dalam permusuhan dengan Allah. Demikianlah yang ditekankan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-7.
Tetapi saudara-saudara, setelah keselamatan atau pembenaran yang kita terima itu, maka kemudian kita tidak lagi menjadi seteru Allah, tetapi kemudian Allah menjadi sahabat kita, dan kemudian kita ditarik kepadanya dengan tali kasih. Maka sekali lagi kemudian kita memiliki damai dengan Allah. Damai dengan Allah yang ditegaskan di sini menunjukkan adanya suatu keharmonisan dan juga kesatuan yang sempurna. Manfaat yang kedua yang kita peroleh dari pembenaran adalah tentang akses atau jalan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua dikatakan bahwa melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Artinya bahwa kita memiliki hak istimewa untuk pergi atau untuk datang langsung kepada Tuhan dengan permohonan kita. Dan yang terakhir, manfaat yang ketiga yang kita dapatkan dari pembenaran itu adalah kita dijadikan anak-anak Allah. Ada dua kata dalam bahasa Yunani untuk kata anak. Yang pertama adalah kata teknon, yang menunjukkan seseorang yang lahir secara alami di dalam sebuah keluarga. Sedangkan kata yang kedua adalah huios, menggambarkan seseorang yang secara hukum telah dinyatakan sebagai anak dari suatu keluarga. Dalam istilah yang lebih umum, kita mengenal istilah adopsi. Nah, saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi, pada usia 13 tahun, seorang anak laki-laki telah memasuki masa dewasa. Dan pada masa ini, saudara, seorang anak laki-laki Yahudi berubah dari sekedar teknon menjadi huios, di mana sekarang ia memikul semua tanggung jawab dan kemudian menikmati semua hak dan keistimewaan sebagai anak perjanjian yang utuh. Nah, dalam konteks pembenaran, saudara-saudara, kita kemudian dibenarkan dan diadopsi bukan hanya sebagai anak-anak Allah secara umum, tetapi kemudian kita dianggap sebagai anak-anak Allah yang utuh. Karena itu kemudian kita dapat memanggilnya sebagai Bapa. Sekaligus kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menaati Dia. Dan juga kita mempunyai hak istimewa untuk mengasihinya. Maka saudara-saudara, marilah kita senantiasa merayakan pembenaran yang telah diberikan atau dilakukan Yesus kepada kita, dengan senantiasa menghidupi kebenaran Injil dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.